Baru-baru ini, Harvey Muiz tengah menjadi perhatian publik setelah divonis 6,5 tahun penjara akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi timah. Kasus ini memicu perbincangan hangat di media sosial dengan banyak netizen yang budiman menyoroti besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Eko Arianto, menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi di PT Timah yang menyeret Harvey Muiz yakni sebanyak 300 triliun rupiah. Hal itu memang terbukti dalam sidang pembacaan vonis untuk Harvey Muiz. Lebih lanjut, hakim juga menjelaskan secara rinci terkait dengan adanya kerugian negara di kasus korupsi PT Timah. Penjabaran hakim itu sama seperti kerugian negara yang telah dihitung oleh jaksa dan tertuang dalam dakwaan Harvey Muiz. Alhasil, banyak netizen yang berbakti tidak terima atas keputusan hakim lantaran hanya 6,5 tahun penjara saja. Beberapa dari mereka menyoroti kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sampai 300 triliun rupiah, namun hanya dipenjara 6,5 tahun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kerugian negara ditaksir 300 triliun, tapi dihukum cuma 6 tahun 6 bulan. Hukum macam apa ini? Dan alasannya bikin geli lagi. Dan hukuman yang diterima oleh Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi, koruptor kelas kakap, ini menurut saya mencederai rasa keadilan di negeri ini. Ringan banget loh, 6 tahun 6 bulan, sementara kerugian negara 300 triliun. Harusnya divonis mati menurut saya. Padahal sebelumnya jaksa itu menuntut 12 tahun penjara loh. Divonis hanya 6 tahun 6 bulan. Katanya sih si koruptor ini berkelakuan baik selama sidang dan mempunyai tanggungan keluarga. Emang Pak Hakim nggak tahu ya? Akibat 300 triliun itu dikorupsi itu Pak, berapa juta keluarga yang dirugikan. Rasanya sulit teman-teman mengharapkan keadilan pada hukum buatan manusia. Jadi sudah saatnya pakai hukum buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti adil untuk semua. Dan yang paling penting akan memberikan efek jerak kepada pelaku korupsi. Kima, bisa-bisanya orang yang udah bikin rugi negara 271 triliun divonis 6 tahun penjara. Kok bisa ringan ya? Karena diringankan atas dasar sopan dan juga punya tanggungan keluarga. Jancok! Rakyat Indonesia sekarang punya tanggungan semua gara-gara lu ngerugi negara. Noh, lihat ke negara tetangga, China. Lu bayangin nih, dia itu kena kasus pidana korupsi 7 triliun apa 6 triliun, itu langsung dihukum. Ada aja gebrakannya negara-negaraku yang tercinta ini ya, love you muah ini. Aduh, Indonesia Emas 2045 semakin di depan dan semakin bisa kita nyatakan. Hidup. Guys, Harvey Muiz divonis 6,6 tahun di penjara dan denda 1 miliar atas kasus korupsi tambang timah, coy. Menurut gue ya, ini kasus nggak fair banget sih. Gue tuh bingung ya sama sistem hukum yang ada di Indonesia tuh kayak gimana. Ada gila-gilanya aja nih, orang korupsi 300 triliun cuma dikasih hukuman 6,6 tahun di penjara dan denda 1 miliar. Kalau kayak gitu tuh gue tuh cuma takutnya banyak yang mikir, cuma 6 tahun doang di penjara, apa gue korupsi aja ya 300 triliun. Cuma 6 tahun kok, yang penting gue nikmatin 300 triliunnya. Dan lo tau gak sih, pas di persidangan si hakim itu cuma bilang apa? Kata si hakim, hukumannya tuh terlalu berat. Makanya nih, si Harvey Muiz tuh cuma karena berperilaku sopan saat di persidangan, terus juga belum pernah ada kasus hukum dan juga ada tanggung jawab buat keluarganya, coy. Kata gue ya, anjir lah. Cuma karena berperilaku sopan di persidangan, si hakim bisa memutuskan suatu hal yang gak setimpal, gak sebanding, gak senilai sama apa yang udah si Harvey Muiz ini lakuin selama korupsi kasus tambang timah 300 triliun. Udah gitu ya, si hakim juga bilang kalau si Harvey Muiz ini harus bayar denda 210 miliar atas kerugian negara atas kasus korupsi yang dia lakuin 300 triliun. 210 miliar ke 300 triliun tuh, aduh
Jauh banget guys. Menurut kalian gimana? Apakah ini setimpal? Coba komen di bawah guys. Tapi tetap jangan lengah guys. Di tengah gempuran kenaikan PPN 12%, jangan kalian lupa ini kasus korupsi tambang timah 300 triliun. Gue tuh berharap banget ya, hukum Indonesia tuh harus tegas dan berani. Jangan cuma kasihan sama para koruptor. Makan tai, inget ya, dunia mulu pada nggak mikir akhirat. Emang agak lain ku tengok sekarang negaraku ini ya. Koruptor yang merugikan negara 300 triliun. Lu kebayang 300 triliun itu bisa buat apa? Pembangunan jalan, sekolah, banyak banget yang kita bisa nikmati dari 300 triliun dikorupsi nih ya. Dan tahu divonis cuman 6,5 tahun penjara. Kenapa? Hakimnya dibayar ya? Atau gimana? Pak Prabowo katanya koruptor mau dihajar. Begitu saya menjabat, gua langsung libas tuh koruptor, mau gua kejar ke Antartika. Mana retorika belaka? Nih vonis ini ya lebih ringan dari vonis-vonis kasus-kasus kecil yang salah tangkap sama oknum polisi yang katanya salah tangkap, yang kasusnya nggak jelas. Vonisnya bisa lebih gede daripada ini, padahal kerugian pun tidak sebanding dengan nih. Kenapa? Karena uangnya itu udah dibagi-bagiin atau gimana? Makin miris ya. Selamat deh buat kalian ya, 58% kemarin. Nikmatin ya, pajak 12% naik, hukum masih makin gak jelas, koruptor juga makin merajalela. Nikmatin lah, kita mah mau gimana ya, kita kan gak milih ya, tapi kita mengakui lah kemenangan itu. Cuman lu sih yang bakalan nyesek karena tidak sesuai dengan apa yang lu harapkan. Kalau gua kan dulu emang gak menuntut muluk-muluk. Nah kalau lu kan udah dijanjiin hal koruptor, katanya bakalan dikejar ke Antartika, makanan gratis, harga 15.000 sekarang jadi 10.000, katanya PPN gak bakal dinaikin. Naik juga. Dalam hitungan sebulan gak nyampe tuh omongan, tadi bilang enggak, tiba-tiba dinaikin. Barang mewah doang, tahu-tahu semuanya makan. Merugikan negara sebesar hampir 300 T, dihukum 6,5 tahun, denda 1 miliar, dan mengembalikan uang ke negara sebesar 210 miliar kalau nggak salah. Memang ya. Coba bayangin orang yang mencuri karena kebutuhan, memang dia butuh makan, untuk memenuhi kebutuhannya dia nggak bisa makan, atau mungkin beli susu anaknya atau apa, hukumannya bagaimana gitu loh. Itu enak aja 6,5 tahun, ntar potong masa tahanan, remisi ini, remisi itu, akhirnya mungkin kurang lebih sekitar 3 tahun lah menjalani hukuman. Terus itu dari banyaknya uang yang mungkin dia korupsi, itu dikembalikan cuman seperti itu. Sisanya masih banyak, masih banyak. Istrinya juga pasti juga santai aja gitu loh, karena juga sudah duitnya ada di mana-mana dan banyak banget gitu. Mungkin itu yang bikin nggak kapok atau nggak jerah koruptor-koruptor itu, karena apa ya, bagaimana mengkorupsi uang negara, merugikan negara segitu banyaknya, tapi hukumannya hanya 6,5 tahun. Coba kalau di negara lain, di Cina, di apalagi Korea Utara itu, bayangin aja deh, orang yang nggak bisa mengatasi banjir, pejabat yang nggak bisa mengatasi banjir aja bisa dihukum berat gitu loh. Nah di sini ini jadi korupsi segitu banyaknya, merugikan negara segitu banyaknya, hukumannya ringan. Dan menurut hakim, salah satu yang meringankan hukuman terdakwa itu adalah bersikap sopan dan baik. Sekalian aja
bersikap religius, jadi tiap kali mau persidangan selalu berdoa. Itu juga harus jadi salah satu penilaian supaya hukumannya tidak berat. Nah ini pokoknya ya menurut aku sih ya itu terasa tidak adil ketika dibandingkan dengan orang-orang yang memang misalkan mencuri, walaupun mencuri itu tidak bisa dibenarkan, tapi dia memang karena kebutuhan, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa mungkin beli susu buat anaknya, terus hukumannya itu ya sesuai atau berat gitu. Sementara yang merugikan negara sebesar 300T hukumannya 6,5 tahun, nanti potong masa tahanan, lalu mengembalikan denda 1 miliar dan mengembalikan uang negara sebesar 210 miliar. Nah, bagaimana nih teman-teman tanggapan? Adil nggak sih merugikan negara sebesar kurang lebih 300T lalu dijatuhi hukuman sebesar selama 6,5 tahun, denda 1 miliar dan mengembalikan uang ke negara 210 miliar. Komen ya.